Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Hubungan antara Haris Friza dan Ria Ricis. Pernah saya bukakan kartu di 2020, tapi 2021 akan seperti apa? Banyak yang bertanya dan ini menjawab special request dari, ini kayaknya salah satu Harcis di Jepang. Oke, untuk yang di Jepang, ini tinggalnya di Ibaraki, ini request ke saya untuk dibacakan. Dan mewakili semuanya, ini adalah Harcis, Haris, Friza, Ricis atau Ais dan Icis di 2021 akan seperti apa. Sebelum saya mulai, yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang ternyata menyukai konten ini silahkan like. Yang gak suka juga gak apa-apa, di dislike asalkan dikasih komen kenapa kok gak suka, agar saya bisa memperbaiki diri, karena ini semua tidak ada tanpa dukungan kalian semua. Ada 10 kartu seperti biasa, saya ambilkan kartu pertama. Oke, sudah siap? Yang pertama adalah kartu The Eight of Swords. Di sini seorang wanita duduk dan ada 8 pedang mengelilingi. Ada ikatan yang mengikat tangan dan badannya, dan ada penutup mata yang membuat dia tidak bisa melihat ke arah manapun walaupun itu yang dekat dengan dia. Ini adalah satu situasi yang sering dirasakan oleh orang-orang, tetapi sebenarnya kita tidak menyadari satu hal, bahwa sebenarnya jalan keluar adalah masalah itu sendiri. Nah, di sini dilihat bahwa wanita ini tidak menyadari kalau salah satu pedangnya ternyata sebenarnya ada di antara ikatannya. Dan kalau digesek-gesekkan secara perlahan, seharusnya ikatan dari pedang ini akan terlepas. Ini adalah satu kondisi di mana kadang kita tidak menyadari bahwa apa yang kita takutkan sebenarnya itu adalah jalan keluar dan solusi dari apa yang kita takutkan itu tadi. Loh, kok bisa? Ya memang terkadang untuk menyelesaikan sesuatu, ya dengan menghadapi, tidak dengan melarikan diri dari itu tadi. Ini sebenarnya adalah satu hal di mana mereka berdua saat ini sedang kebingungan, karena kalau dirasakan mereka sama-sama suka, tetapi kalau ternyata mereka mengaku suka, nanti terus kalau nggak jadi gimana? Nah, mereka bilang kalau mereka ini best friend. Best friend apa? Masa best friend begitu? Kalau saya salah silahkan komen di bawah. Ini masa best friend mandangnya gitu, ngasih hadiah, perhatian. Emang anak-anak sekarang best friend begitu ya, best friendannya? Kalau aku bilang sih, mereka ini hanya menjaga perasaan agar takutnya kalau nggak jadi, terus nanti akan dibully lagi, akan dikata-katain lagi, akan mengecewakan banyak orang. Nah, tapi karena ketakutan ini membuat mereka ini bergeraknya itu jadi terbatas. Padahal kalau mereka mau mengakui, mereka mau benar-benar saling menyatakan, hubungan mereka ini sebenarnya adalah hubungan yang serasi. Banyak pernyataan yang terus kemudian bilang kalau mereka mungkin ya cuma temenan dan sebagainya. Tapi sebagai seseorang yang mengenal secara personal juga kepada Ricis dan kenal juga pada Haris Friza, walaupun gak terlalu dekat karena baru kenal, saya pikir sih dua orang ini sejoli sih, bisa bareng gitu. Nah, kenapa gak dicoba? Kenapa gak segera aja? Apakah memang ada pertimbangan tertentu? Dan saya lihat juga ada juga memang ketakutan terhadap kondisi orang-orang di sekitarnya. Ini lebih dirasakan oleh Haris Friza. Apakah dia takut kalau nanti ternyata hubungannya akan menyaingi hubungan antara Rizky Bilar dan Lesti? Ataukah memang ada hal yang lain? Tapi yang pasti salah satu, dia memilih untuk gak terlalu dekat dan terus kemudian melangsungkan hubungan saja dengan Ria Ricis adalah pertimbangan orang-orang di dekatnya. Bukan berarti mereka berdua ini dikatakan jangan bareng atau apa, tapi lebih ke ini pertimbangan kayak, oh masih lagi pengen main sama teman-temannya ini, pengen lebih mengeksplor lagi kehidupan di luar sana, dan mungkin gak ingin kalau ternyata hubungan ini adalah hubungan terakhir yang terus kemudian menuju ke pernikahan, yang ditakutkan malah akan mengekang si Haris Friza ini tadi. Ada satu ketakutan yang diungkapkan dan ada satu nasihat yang terus kemudian didengarkan dan itu dituruti. Saya pikir ini adalah satu hal yang wajar dengan usia pria yang enggak juga sih, semua pria juga biasanya mendengarkan sekali omongan temennya, apalagi kalau temennya ini adalah sahabatnya. Nah, kepada sahabat-sahabatnya, kepada teman-temannya,
Coba didorong lah, mereka berdua ini cocok, ayo dong. Kalau barengan pasti ini akan jadi sesuatu yang luar biasa. Dan kalaupun mereka akhirnya jadian terus nanti endingnya menikah, emang bakal menyaingi? Saya pikir enggak, ini malah akan menjadi sesuatu yang lebih membuat mereka berdua atau dua pasangan ini akan lebih baik lagi. Mereka berempat maksudnya. Jadi kembali ke kartu yang di sini, mungkin saja ketakutannya Haris Friza adalah kalau ini jadian harus langsung dinikahin. Tapi ya rasanya nggak gitu-gitu banget sih. Yang saya lihat kemudian adalah dari Ria Ricis yang harus sedikit bersabar. Kalau dilihat dari Ricisnya nih kayaknya memang ada, kalau lihat tatapan matanya kan spesial. Nah, Haris Frizanya ini ya spesial juga, tapi kalau saya lihat kayak ada sesuatu yang memang dijaga. Ada sesuatu yang gak pengen ditunjukkan. Apakah ada wanita yang lain? Saya pikir sih enggak. Tapi lebih ke Ricis di sini. Berarti memang harus lebih bersabar dulu. Karena ini kayaknya dalam waktu dekat belum ada namanya perubahan atau status dari best friend menjadi more than friend atau loving friend atau apa yang saya nggak tahu ya. Tapi yang dilihat di sini, ini memakan waktu paling nggak setengah tahun untuk bisa mengarah ke sana. Jadi kita masih akan lihat status best friend ini selama setengah tahun ke depan, dan setelah Lebaran atau mungkin sebulan setelahnya kita akan bisa memastikan lagi hubungan ini arahnya akan kemana. Namun ini semua sebenarnya bisa dipercepat kalau Haris Friza atau Bang Ais ini memberikan ketegasan. Kalau seandainya dia berani untuk mengambil satu resikonya bukan resiko ditolak lah ya, tapi resiko untuk ya sudah ini akan jadi perjalanan terakhirnya dan setelah ini akan menikah, sebenarnya mereka berdua ini cocok. Coba untuk dicoba saja, nggak masalah. Selama niatnya ini menuju ke yang positif, coba dijalanin kalau saya bilang. Ya kalau saya lihat dari The King of Wands, artinya tujuannya ini harus jelas dulu. Keinginannya ini apa? Sesuai enggak sama cupsnya? Sesuai enggak dengan keinginannya? Kalau memang iya, arahkan tujuannya, minta dia memegang tujuan yang sama dan ajak bareng-bareng. Kalau ternyata bisa halal bareng sama Rizky Bilar dan Lesti kan luar biasa. Kemudian ada kartu The Two of Pentacles. Ada seorang anak kecil yang bermain akrobat memutar-mutarkan dua buah pentacles atau uang logam atau medali ini. Nah, hubungan mereka berdua ini persis seperti ini tadi. Semakin lama semakin saling mengetahui, semakin lama akan semakin akrab. Tetapi mereka kehilangan sebenarnya motivasi atau tujuan utama. Mereka ini kemana? Mereka kayak kehilangan prioritas. Seharusnya ini adalah sebuah awal yang baik untuk menuju hubungan yang serius, menuju ke pernikahan. Tetapi ini mulai terlalu lama. Ayo, untuk Ricis yang usianya udah gak muda lagi, silahkan segera dilangsungkan. Dan Haris Friza ini kan sudah oke semuanya gitu loh. Gak usah terus nanti dibanding-bandingkan dengan abang yang sebelumnya. Saya pikir sih ini sudah masuk ke berikutnya dan gak apa-apa kok. Kalau ada ketakutan kayak lu kok baru banget kemarin baru sama Reza terus kemudian enggak juga. Kalau saya pikir sih namanya hubungan ya, yang penting udah selesai sama yang sebelumnya. Kalau mau mulai dengan yang baru it's okay. Dan ngapain kita melihat ke masa lalu? Mendingan kita melihat ke masa depan. Dan saya pikir masa depannya adalah Bang Ais ini. Nah tapi terus kemudian yang terjadi adalah mereka kayak gak ada yang mau ngomong duluan. Mereka ngerasa kayak ya udahlah kita begini aja, temenan aja. Dan mungkin biar orang lihat kalau barengan itu gak harus punya hubungan kok, barengan itu harus temenan. Atau mungkin sebenarnya mereka berdua ini saling takut kehilangan, sehingga daripada nanti jadian terus kemudian putus, mendingan mereka tergantung begini aja. Nah dalam kondisi tergantung mereka bisa kayak saling pulang terus mikirin, tadi itu maksudnya apa ya? Tadi dia ngomong begitu maksudnya apa? Saling goda-goda gitu loh, saling ngasih kode. Tapi mulai umurnya kan sebenarnya udah gak muda lagi. Ayo dong, please lah. Apalagi Haris Friza saat ini sedang menapaki karir yang menuju ke puncak, dan Ria Ricis di sini masih tetap mempertahankan eksistensinya sebagai ratu YouTuber Indonesia. Berarti YouTuber seperti saya nih rakyatnya. Nah, ini yang harus kalian para harcis ini coba untuk didukung, didorong, didoakan, dan semoga mereka akan bersama. Tapi kalau saya lihat dari Haris Friza, dari tatapan matanya itu kayak masih ada satu masa lalu yang belum kelar. Ada sesuatu yang masih belum terlupakan. Ada sesuatu dari masa lalu yang dia takut kalau ini terulang lagi.
satu kehilangan, satu rasa yang pernah dimiliki terus kemudian sirna, dan dia takut sekali kalau seandainya dia memulai lagi dan kejadian lagi seperti ini. Nah, coba kalau memang ini benar, kalian tulis di bawah ini apakah kalian melihat yang sama. Tetapi saya lihat seharusnya kalau dia bisa melupakan ini, melepaskan belenggu masa lalu, dan bersama Ria Ricis ini bersama, kalau halal kayaknya memang cocok. Dan coba deh kalian tulis di sini, mungkin satu hal yang membuat mereka berdua ini cocok apa. Kalau dulu banget kan pernah Ria Ricis bareng sama dijodohin sama Atta Halilintar, sempet lagi sama Verrell Bramasta sama Reza, terus kemudian pernah sama yang satu lagi itu yang saya nggak tahu itu sebenarnya gimana sih, itu miss banget karena selama hampir setahun itu saya nggak hubungan sama Ricis, tahu juga dari kalian semua. Dan kemudian yang terakhir sekarang ini bareng dengan Bang Ais. Kira-kira apa kelebihan Bang Ais ini dibandingkan yang lain-lainnya? Saya pengen tahu, karena kalau wanita pasti ngelihatnya beda. Yang saya lihat lagi di sini selain ketegasan, harus ada komitmen. Komitmen untuk ini mau menuju kemana dan pengennya ini apa. Kalau nggak diucapkan, ini akan menggantung terus bahkan hingga akhir tahun. Dan akhir tahun seperti apa nanti 2 kartu lagi kalian akan lihat. Tapi ini harus diungkapkan di awal tahun ini tadi. Syukur-syukur sebelum Ramadan. Kalau ini bisa dilakukan, nanti kebayang Ramadan akan jadi Ramadan yang indah, punya proyek yang bareng-bareng yang akan luar biasa. Dan saya pikir ini adalah sebuah awal yang mengakhiri kejombloan dan kisah cinta yang kurang beruntung, dan akan diakhiri dengan kembang api yang seperti itu. Coba kita lihat apakah memang Haris Friza memiliki tekad dan keberanian untuk melupakan masa lalu dan meminang Ria Ricis. Nah, berikutnya lagi, yang dipikirin oleh orang yang malah punya segalanya itu sebenarnya malah ketakutan. Coba kalian bayangkan, banyak orang yang gak punya apa-apa, mereka malah berani untuk melakukan sesuatu dan mengambil resiko. Tapi untuk Ria Ricis dan Haris Friza, mereka saat ini sedang berada di puncak. Seakan-akan komitmen yang mereka akan jalani nanti itu ditakutkan malah akan menghancurkan hal-hal yang lain. Nah, ini juga untuk kalian pesan bahwa gak seharusnya berpikir seperti itu. Kadang-kadang sesuatu yang akan membuat kita ini menjadi semakin luar biasa adalah sesuatu yang kita pikir itu mengikat kita, sesuatu yang kita pikir itu membatasi kita. Dan itu sebenarnya adalah saat dimana saat kita dibatasi, maka potensi diri kita akan muncul. Saya pikir sih sebenarnya kondisi ini kondisi yang terlalu difikirkan berlarut. Kalau seandainya mereka mencoba untuk ya udah, kita ternyata more than best friend, coba untuk saling menyatakan dan sebagainya, orang-orang juga setuju. Kalaupun ternyata nanti dicoba terus gak berhasil lagi, ya at least kita mencoba. Nah, ada ketakutan ini dan saya pikir kalian semua loh yang nyebabin ketakutannya. Coba kalian semua sekarang mendukung mereka bersama. Kayaknya mereka nanti sebelum tengah tahun akan ngumumin deh kalau mereka bareng. Coba buktikan kata-kata saya. Dan kalau seandainya tidak ada satu ikatan dan tidak adanya satu status hingga tengah tahun, yang saya takutkan nanti adalah yang mereka berdua cuman beneran best friend. Ini adalah siklus yang berulang untuk sang ratu YouTuber Ria Ricis. Jadi si Mbak Ria ini kayaknya harus menjalani lagi satu siklus kehilangan pria, ketemu lagi nanti, terus bikin konten lagi, terus kalau gak diikat sayang gitu loh. Udah berkali-kali kita tuh kayak nonton drama Korea, tokoh utamanya wanita, cantik, smart, punya semuanya, jodohnya tuh semuanya cocok, tapi terus patah hati lagi, putus lagi. Ada season 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekarang. Mau sampai kapan? Nah, coba kalian semua sepakat, benar-benar kompak, kapan Ria Ricis ini sebaiknya akan menikah. Doain dan semoga dia menemukan orang yang paling tepat untuk dirinya. Demikian juga untuk Haris Friza. Semoga Haris Friza adalah the last stop yang akan dijalani oleh Ria Ricis, dan semoga mereka berdua kalau barengan memang cocok untuk bersama. Kalau ada salah-salah saya mohon maaf. Kalau ternyata ada yang nggak setuju juga tulis komentar kalian di sini. Ini hanya pandangan saya, apa yang saya lihat dari kartu, dan semoga banyak hal positif yang bisa diambil akan bisa kalian ambil juga di kehidupan kalian. Untuk kalian semua yang sudah lama dan punya hubungan nggak segera nikah, segera dinikahin, karena kalau nggak di tahun ini putus. Saya Denny Darko, terima kasih dan sampai jumpa.